Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Distribusi. Yang beranggotakan saya sendiri, Bunga Persika Angelina sebagai moderator, yang kedua Irananda Octavia, yang ketiga Keti Azhari, yang keempat Marzeli Tulefran, dan yang kelima Nurul Nabila. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Keti Azhari. Kepada saudari Keti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saluran distribusi, pendapat para ahli, peranan penting saluran distribusi, dan kesimpulannya. Yang pertama itu adalah ada pengertian saluran distribusi. Di sini keputusan mengenai saluran distribusi dalam pemasaran adalah merupakan salah satu keputusan yang paling penting dan paling kritis yang harus dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang lainnya. Dalam rangka untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka perusahaan harus benar-benar memilih atau menyeleksi saluran distribusi. Sebab kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi ini bisa jadi akan menghambat bahkan dapat memacatkan usaha menyalurkan barang atau jasa tersebut. Dan yang kedua, ada pendapat para ahli. Yang pertama di sini ada Alex S. Nitisemito. Dia berpendapat bahwa saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada Asauri, yaitu dia berpendapat bahwa saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga ada Kotler. Dia berpendapat bahwa saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perorangan yang memiliki hak atas kepemilikan produk tersebut atau memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Di sini ada beberapa definisi, ada beberapa peran penting saluran distribusi. Yang pertama adalah saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga ke lembaga yang mereka pilih. Dan yang kedua ada saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga, saluran distribusi bertujuan untuk mencapai pasar tertentu. Yang keempat, saluran distribusi merupakan suatu kesatuan yang melaksanakan sistem kegiatan atau fungsi yang lengkap dalam menyalurkan produk. Jadi, saluran distribusi tersebut merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan dari ini adalah untuk mencapai pasar tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan penyaluran ini. Distribusi digunakan oleh produsen untuk memasarkan barang dan jasa sehingga produk tersebut dapat sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan saluran distribusi. Yang pertama ada pertimbangan pasar, yang kedua ada pertimbangan produk, yang ketiga pertimbangan perusahaan, yang keempat pertimbangan distributor, dan yang kelima pertimbangan lingkungan. Yang pertama ada pertimbangan pasar. Di sini pertimbangan pasar sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan adalah yang pertama, konsumen atau pasar industri. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Yang keempat, pola pembelian. Yang kelima, jumlah pesanan. Dan yang keenam adalah kebiasaan dalam pembelian. Dan yang kedua di sini ada pertimbangan produk. Di pertimbangan produk ini ada beberapa yang harus ada beberapa faktor. Yang pertama, karakteristik produk. Yang kedua, nilai unit. Yang ketiga, sifat teknis. Yang keempat, barang standar dan pesanan. Yang kelima, luas lini produk. Di sini ada yang ketiga, pertimbangan perusahaan. Pertimbangan perusahaan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama kemampuan modal, yang kedua pengalaman dan kemampuan manajemen, yang ketiga pengawasan saluran, yang keempat pelayanan yang diberikan oleh penjual. Dan yang keempat ada pertimbangan distributor. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh distributor, yang kedua adalah kegunaan perantara, yang ketiga sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, yang kelima ada volume penjualan, yang keenam ada ongkos. Yang kelima yaitu pertimbangan lingkungan.
Pertimbangan lingkungan ini hanya ada dua faktor, yaitu kondisi perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marzili Tulefran. Kepada saudara Marzili Tulefran dipersilakan. Selanjutnya, 3 kelompok yang berperan sebagai saluran distributor dalam kegiatannya, yaitu yang pertama adalah pedagang perantara. Perantara pedagang adalah pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, sempat memiliki atau mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian, menjualnya kembali walaupun mereka membantu produsen. Tetapi mereka ini adalah suatu lembaga yang bebas, jadi tidak dikendalikan oleh produsen. Yang kedua adalah agen perantara. Perantara agen adalah para agen broker, pedagang komisioner, salesman, dan sebagainya, yang mencari konsumen yang kemudian melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya. Bedanya dengan pedagang perantara adalah pada hak kepemilikan barang atau jasa, yang mana agen perantara tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang tersebut. Yang ketiga adalah lembaga pelayanan. Lembaga pelayanan adalah lembaga-lembaga yang bebas. Lembaga ini bersifat membantu penyaluran, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau jasa atau negosiasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu. Contohnya adalah lembaga keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Nabila. Kepada saudari Nurul dipersilakan. Selanjutnya ada pengelolaan saluran distribusi. Pengelolaan saluran distribusi ini ternyata bisa menjadi sederhana dikarenakan hanya memiliki dua lapisan saja, yaitu produsen dan konsumen. Namun dalam hal lain ini bisa menjadi rumit dengan berbagai level yang harus dilewati oleh distributor. Setiap lapisan perantara yang akan melakukan pekerjaan penyaluran suatu produk kepada konsumen akhir disebut sebagai level saluran. Di antaranya ada produsen, distributor, subdistributor, grosir, pedagang eceran, dan konsumen. Produsen merupakan pemilik asli dari suatu produk yang telah mereka produksi yang nanti akan mereka jual kepada perusahaan distributor. Distributor merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh terhadap pembelian suatu barang kepada produsen. Subdistributor merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh terhadap pembelian suatu barang kepada distributor. Selanjutnya ada grosir, yaitu sekumpulan orang atau pengusaha yang membeli suatu produk kepada distributor dalam jumlah yang banyak, nanti mereka akan memperjualbelikan kembali kepada pedagang eceran. Pedagang eceran merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh terhadap pembelian suatu produk kepada penggrosir yang nanti mereka akan memperjualbelikan secara langsung kepada konsumen. Dan yang terakhir ada konsumen, yaitu kita semua yang merupakan pengguna suatu barang secara langsung dengan tujuan pribadi. Selanjutnya ada tingkat atau level channel distributor. Yang pertama ada saluran pemasaran langsung, yang mana di sini tidak memiliki perantara penjualan. Contohnya salon dan rumah makan. Yang kedua ada saluran satu tingkat. Di sini memiliki satu perantara penjualan. Contohnya yaitu koran dan majalah. Yang ketiga ada saluran dua tingkat, yaitu memiliki dua perantara penjualan, yaitu contohnya beras dan mie instan. Kemudian yang terakhir ada saluran tiga tingkat. Artinya memiliki tiga perantara penjualan. Contohnya yaitu barang-barang impor. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eralanda Octavia. Kepada saudari Era dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu studi kasus. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat studi kasus pada PT Astra International. Yang mana PT Astra International ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif industri dan telah berdiri sejak tahun 1957. PT Astra International memiliki beberapa visi, misi, dan tujuan. Yang pertama yaitu visi. Memiliki visi menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia melalui proses dan layanan pelanggan yang bertaraf internasional. Memiliki visi memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, mencapai pangsa pasar nomor 1 untuk kendaraan Toyota, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik bagi karyawan, menciptakan nilai tambah ekonomis yang positif bagi shareholder. Yang terakhir yaitu memiliki tujuan menjadi pemimpin pasar dalam bisnis otomotif dengan volume penjualan nomor 1.
Sebelumnya kita telah membahas saluran distribusi, di mana saluran distribusi itu terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan pemasaran yang digunakan untuk menyalurkan produk, barang, dan jasa, dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Pemilihan saluran distribusi pada PT Astra International melalui berbagai pertimbangan, seperti fungsi saluran distribusi, bentuk-bentuk saluran distribusi, karakteristik produk, karakteristik perantara, dan karakteristik pelanggan. Selain itu, juga mempertimbangkan pasar dari produk yang akan didistribusikan perusahaan tersebut. Peran PT Astra International sebagai pemesan produk yang dibutuhkan oleh konsumen ke produsen, agar tidak terjadi kekosongan produk di pasar. Jadi, kesimpulannya, PT Astra International ini menerapkan dua saluran distribusi, yaitu saluran distribusi tingkat 0 dan saluran distribusi tingkat 1. Pada saluran distribusi tingkat 0, PT Astra International bertindak sebagai main dealer, di mana main dealer dapat langsung mendistribusikan unit kendaraan kepada konsumen melalui salesman atau menggunakan showroom, sehingga konsumen bisa datang dan memilih sendiri unit kendaraan yang diinginkannya. Yang kedua yaitu saluran distribusi tingkat 1. Selain dapat langsung mendistribusikan unit kendaraan kepada konsumen, main dealer PT Astra juga bekerja sama dengan dealer-dealer resmi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga konsumen yang berada di pedesaan dapat mendatangi dealer-dealer yang berada di sekitar daerah tempat tinggalnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Era. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.